di bab yang akan menceritakan, meriwayatkan daripada putri-putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya sudah kita dengarkan terkait daripada perjalanan hidup putri Nabi yang bernama Zainab, putri pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwasannya Zainab adalah putri pertama. Khilafnya itu siapa anak pertama Nabi, Qasim atau Zainab. Ada khilaf di antara ulama. Adapun Zainab putri pertama Nabi tidak ada khilaf di antara ulama. Kemudian putri kedua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang bernama Ruqayyah. Yang bernama Ruqayyah. Ini putri kedua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, umur Nabi kurang lebih 32 atau 33 tahun. Ketika Ruqayyah lahir, umur Nabi 32 atau 33 tahun. Kalau Zainab kemarin umur Nabi pas Zainab lahir 30 tahun, kurang lebih, atau 31 tahun. Ruqayyah di bawahnya Zainab, adiknya Zainab. Juga sama seperti kakaknya Zainab, termasuk yang pertama kali iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ditanya, siapa orang yang pertama kali memeluk agama Islam? Kalau ditanya siapa yang pertama kali secara umum, secara mutlak yang memeluk agama Islam, tentu jawabannya adalah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW yang serumah sama Nabi. Yang serumah sama Nabi. Ketika Nabi, seperti yang kita atau yang akan nanti kita dengarkan, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali melihat malaikat Jibril, Nabi turun dari gua Hira langsung ke rumahnya, disambut oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah langsung iman, percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah iman, putri-putrinya semuanya langsung iman, mengikuti atau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya pertama kali orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah perempuan. Pada saat itu kalau kita perhatikan di rumah Nabi, ya tinggal putri-putrinya Nabi, istri Nabi dan putri-putri Nabi. Qasim meninggal umurnya 2 tahun. Abdullah juga begitu, sebelum Nabi dilantik sudah meninggal semua. Ketika Nabi usia 40 tahun menerima wahyu pertama kali, yang ada di rumah Nabi hanya perempuan-perempuan. Istri beliau Siti Khadijah dan 4 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah radhiyallahu taala anhum. 5 perempuan ini pertama kali yang iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu, setelah Nabi mantap dengan apa yang beliau lihat, setelah Nabi diyakinkan dengan ucapan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, baru karena kalau Siti Khadijah yang meyakinkan Nabi, bahkan sama Siti Khadijah dibawa ke sepupunya Waraqah bin Naufal untuk meyakinkan bahwasannya yang dilihat Nabi bukan jin melainkan malaikat. Nah setelah itu baru Nabi sampaikan dakwah beliau kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada yang mengatakan pertama kali yang masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq, betul. Maksudnya di sini pertama kali selain keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain orang rumah Nabi, betul.
pertama kali yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau ditanya siapa yang pertama kali secara mutlak, secara umum yang masuk Islam, tentu jawabannya adalah Siti Khadijah bersama putri-putrinya, yakni keluarga yang ada di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Ruqayyah termasuk yang pertama kali iman, ikut ibunya, percaya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Ruqayyah dan Ummu Kalsum sebelum. Jadi Siti Ruqayyah ini punya adik. Karena biografinya tidak terlalu banyak, kita gabungkan malam ini. Siti Ruqayyah punya adik lagi namanya Ummu Kalsum. Beda 1 tahun cuma. Kalau Siti Ruqayyah lahir umur Nabi 33 tahun, Ummu Kalsum lahir umur Nabi 34 tahun. Cuman beda satu tahun. Siti Ruqayyah dan Ummu Kalsum, dua putri Nabi ini, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah menjadi nabi, sudah dinikahkan dengan dua putranya Abu Lahab. Sudah kawin jadi. Cuman baru ijab qabul, baru akad, belum sampai kumpul. Ini memang termasuk adat orang Arab pada saat itu. Mereka punya kebiasaan diijab qabul dulu, diakad dulu, belum kumpul. Usianya belum cukup umur. Seperti Nabi. Nanti juga bakal kita dengar ketika Siti Khadijah wafat, Nabi ijab qabul dengan Siti Aisyah. Ijab qabulnya Nabi dengan Siti Aisyah waktu Nabi masih di Mekah. Kumpulnya nanti ketika Nabi sudah di Madinah. Ijab qabul dulu. Sudah sah, sudah jadi istrinya, tapi belum kumpul. Siti Ruqayyah dan Ummu Kalsum sebelum Nabi menjadi Nabi, sudah beliau nikahkan dengan dua putranya Abu Lahab. Yang pertama, Ruqayyah Nabi nikahkan dengan Utbah, namanya Utbah. Ummu Kalsum Nabi nikahkan dengan Utaibah. Jadi satunya Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Jadi Abu Lahab itu, ma'asyiral hadirin, hubungannya dengan Nabi sangat erat sekali. Beliau paman Nabi. Abu Lahab kan pamannya Nabi. Kemudian Abu Lahab tetangga Nabi, rumahnya sampingan dengan Nabi Muhammad. Besan Nabi, dua putranya, bukan satu, dua. Dia nikahkan dengan dua putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hubungannya baik sebelum Islam dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika dilantik oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab menjadi orang yang pertama kali memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini dalil bahwasanya ikatan darah atau hubungan keluarga tidak akan memberikan kepastian orang tersebut menjadi orang baik kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya orang baik, belum tentu anaknya orang baik. Kakaknya baik, belum tentu adiknya baik. Jadi memang yang harus, kalau pengen jadi orang baik, ya kita harus beramal, kita harus berbuat. Tidak bisa mengandalkan orang tua, tidak bisa mengandalkan keluarga, apalagi mengandalkan nasab yang mulia. Tidak bisa. Kalau mau jadi orang baik, ya kitanya harus beramal. Allah kasih contoh sangat jelas di dalam Al-Quran. Istri Nabi Nuh, putra Nabi Nuh, dan istrinya Nabi Lut, Allah binasakan karena kafir, tidak iman kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sedangkan istrinya Fir'aun mukminah, iman kepada Allah, Allah selamatkan, bahkan nanti di akhirat di surga statusnya akan menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih contoh. Kata Allah, imra'ah Nuh dan imra'ah Lut.
tahta abdaini min ibadina salihain. Kata Allah, mereka berdua ini istrinya hamba kami yang saleh. Allah sebutkan. Istri Nuh dan istri Lut, kata Allah, adalah istri orang-orang yang saleh, tapi mereka kafir. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Di Al-Qur'an. Tapi mereka berkhianat. Arti khianat di sini tidak iman dengan suami-suami mereka, sehingga ikatan yang sangat erat dengan Nabi sekalipun, kata Allah, tidak bisa memberikan mereka manfaat dan syafaat di neraka. Na'udzubillah. Beda dengan istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tidak semua raja, Pak, ngaku Tuhan. Hanya beberapa raja yang ngaku Tuhan. Fir'aun dan Raja Namrus. Ini dua raja yang ngaku Tuhan. Jadi tidak usah dibayangkan lagi kezolimannya kayak apa. Sudah, dia itu ngaku Tuhan. Bukan raja zolim lagi, sudah raja level ngaku Tuhan. Tapi istrinya, subhanallah, mukminah, iman kepada Allah. Iman kepada Nabi Musa, Allah selamatkan dan tidak pernah disentuh sama Fir'aun. Statusnya hanya istri, tidak pernah disentuh sama Fir'aun. Di akhirat, di surga, nanti akan menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, paman Nabi, besan Nabi, tetangga Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah tidak menginginkan Abu Lahab untuk iman, belum lama wahyu turun, sudah divonis sama Allah Abu Lahab termasuk penghuni neraka dan istrinya. Ketika turun surat Al-Masad, yang di situ Allah sudah vonis, sudah Allah istilahnya ketuk palu, udah Abu Lahab di neraka bersama istrinya. Udah. Sama Nabi Muhammad SAW tidak didakwai lagi. Percuma. Kenapa percuma? Karena sudah jelas Allah sebutkan di Al-Quran dia akan jadi penghuni neraka bersama istrinya. Nah, ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab makin marah dengan Nabi Muhammad. Sebelum surat ini turun, Abu Lahab tidak menyuruh putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Nabi. Tapi ketika surat ini turun, yang mana di surat tersebut Allah sudah klaim Abu Lahab masuk neraka, walaupun jarak matinya Abu Lahab, seperti yang pernah kita sampaikan, jarak matinya Abu Lahab dengan surat Al-Masad turun kurang lebih 13 tahun. Jadi turun surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ kan Allah pastikan sudah Abu Lahab masuk neraka. Turun surat ini dengan kematian Abu Lahab jaraknya 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu Abu Lahab tidak pernah disenggol lagi sama Nabi. Kenapa? Sudah, Allah sudah pastikan dia masuk neraka. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain belum dipastikan sama Allah, tidak ada ayat yang turun. Ada beberapa orang yang dipastikan. Seperti ayahnya Sayyiduna Khalid, ayahnya Walid, Khalid bin Walid. Sama. Saking beratnya, saking kejamnya gangguannya kepada Nabi, termasuk yang dipastikan masuk neraka. Ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab makin murka. Dari awal dia udah benci sama Nabi, sudah musuhi Nabi. Turun surat Al-Masad, dipanggilnya dua putranya tadi. Utbah, suami Ruqayyah, Utaibah, suami Ummu Kalthum. Kata Abu Lahab, kalau kamu masih pengen aku akui anak, pilih, kalau kalian milih aku, ceraikan dua putri Muhammad. Dengan tujuan perceraian ini untuk menghinakan baginda Nabi Muhammad. Untuk menjatuhkan martabat Nabi. Ceraikan, kata Abu Lahab. Kalau tidak, aku dah akui kalian anak. Dah aku akui anak. Kalau tidak kalian ceraikan dua putri Muhammad. Akhirnya dua-duanya patuh pada bapaknya. Mereka ceraikan dua putri Nabi. Utbah menceraikan Ruqayyah. Utaibah menceraikan Ummu Kalthum. Nah, cuman Utbah ini mirip bapaknya. Memusuhi Nabi, keji. Kalau Utbah tidak.
suami Siti Ruqayyah nanti masuk Islam. Maaf, mantan Utbah, mantan suami Siti Ruqayyah nanti masuk Islam. Putranya Abu Lahab itu 3 yang muslim nanti, 2 laki-laki 1 perempuan. Utbah, mantan suami Siti Ruqayyah, tidak ikut-ikutan memusuhi Nabi. Dia patuh sama bapaknya, cuma tidak ngikut-ikut bapaknya, ganggu Nabi, caci Nabi, tak. Tapi kalau Utaibah, mantan suami Ummu Kalsum, beda. Dia ikut-ikutan bapaknya, termasuk yang musuhi Nabi, keji, mencaci Nabi, bahkan ketika menceraikan Ummu Kalsum, keluar kata-kata yang tidak pantas, sehingga membuat Nabi marah. Akhirnya Nabi doa. Nabi doa, ya Allah, hukumlah dia dengan dimakan asadun min usudik, ya asadun min asadik. Ya Allah, kirimkanlah salah satu dari binatang buasmu untuk memakannya. Terucap doa dari Nabi untuk Utaibah, untuk cucunya orang musyrikin, Pak. Doa ini sampai ke Abu Lahab. Pas dengar doa ini, Abu Lahab ketakutan. Langsung jadi medunya setiap oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata ulama dalam kitab sejarah disebutkan suatu hari Utaibah keluar berburu sama Abu Lahab, dikirim 10 budak untuk jaga Utaibah. Dikirim 10 budak, rombongan anak-anak muda dari Mekah keluar berburu. Ini cerita diriwayatkan oleh sahabat nanti, waktu itu masih musyrik, bernama Habbar bin Aswad. Kalau antum ingat di pertemuan sebelumnya, kita pernah dengar nama ini, yang mencelakai Siti Zainab. Pas Siti Zainab nak hijrah, dia tombak onta Siti Zainab sehingga Siti Zainab jatuh. Ini Habbar, nanti kan di tahun ke-8 Hijriyah masuk Islam. Nah, dia yang cerita. Dia yang cerita bagaimana celakanya Utaibah. Karena waktu itu dia masih musyrik. Dia bersama Utaibah berburu. Kata Habbar bin Aswad, kami ketika lagi istirahat, berburu berhari-hari mereka. Kami istirahat, buat kemah. Pesan Abu Lahab, Utaibah ini kalau tidur harus di tengah posisinya. Jangan di pinggir. 10 budaknya tadi suruh melilingi Utaibah. Apa? Takut ada binatang buas yang makannya. Seperti yang didoakan oleh Muhammad. Percaya dengan doa Nabi. Akhirnya kata Habbar, Utaibah diletakkan di tengah posisi tidurnya. 10 budaknya melilingi Utaibah. Sudah, kami tidur. Semua tidur sudah, aku belum tidur. Atau Habbar. Tiba-tiba kata Habbar, datang seekor harimau macan. Datang dia. Datang macan. Bukan ini. Satu persatu dicium sama macan tadi. Dari pinggir, bukan. Sampai ke tengah. Dia cium yang terakhir, Utaibah tadi, putranya Abu Lahab. Nah, ini. Langsung dimati. Mati Utaibah, dimakan macan, harimau. Kualat doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah terucap dari mulut Nabi, pasti terjadi. Dan anehnya, ini diyakini, dipercaya oleh Abu Lahab. Bukti kata ulama, mereka yang tidak iman dengan Nabi, musyrikin Mekah di zaman Nabi Muhammad, kenapa mereka tidak iman? Bukan mereka tidak percaya dengan Nabi, gengsi, sombong. Kalau dengan Nabi mereka percaya. Ada satu orang termasuk yang sangat keji mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Safwan. Ganggu Nabi. Ini masih di Mekah. Kata Safwan, Muhammad, kau nih, nanti aku bunuh juga kau. Udah sering ganggu Nabi, sering mojokkan Nabi, niat kata Nabi, bukan kau yang membunuhku, tapi aku yang akan membunuhmu.
Terucap itu dari Nabi. Makanya satu-satunya musyrik yang dibunuh Nabi ini orang. Nabi tidak pernah bunuh orang. Bahkan di medan pertempuran Nabi Muhammad SAW 27 atau 28 tidak pernah Nabi membunuh musyrikin. Tidak pernah. Cuma melukai, melindungi diri Nabi Muhammad, tapi membunuh tidak pernah. Cuma satu yang pernah dibunuh oleh Nabi. Ini laki-laki. Di peperangan Badar dia hadir. Artinya udah beberapa tahun dari ucapan Nabi, bukan kau yang bunuh aku, tapi aku yang bakal bunuh kau, kata Nabi. Ini di Mekah ini. Peperangan Badar nanti di tahun kedua Hijriyah. Melo si Sofwan ini perang Badar. Ngincar Nabi, pengen bunuh Nabi. Ketika dia udah mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi ambil tombak kecil, Nabi tombak. Bukan kena jantungnya atau kena organ tubuh yang mematikan, tidak. Cuman terimbis, kena pipi. Kena. Cuman terimbis tapi kena pipi. Cuman luka kalau dikasih hansapas selesai. Ketakutan semua. Lari langsung balik ke Mekah. Dia Mekah, dia teriak-teriak, aku dibunuh Muhammad, aku dibunuh Muhammad. Kata orang mana lukanya? Ini. Semua orang tertawa. Ini luka apa bukan? Luka perang bukan istilahnya. Tidak, kata Sofwan. Ini luka bakal membunuhku. Karena pernah suatu hari di Mekah, Muhammad ngomong, dia akan bunuh. Betul. Akhirnya sakit, karena medu, was-was, sebab luka tadi, sampai mati. Artinya dia percaya dengan yang diucapkan Nabi. Ingat bahkan, tahunan sudah jaraknya, tapi mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak percaya, melainkan sombong, gengsi, tidak mau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, penyakit sombong itu puncak dari semua penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Iblis sombong, makanya tidak mau patuh dengan perintah Allah. Iblis sombong, makanya hasud iri dengan Nabi Adam. Iblis sombong, makanya dendam, higit. Dendam itu penyakit hati juga. Dendam dengan Nabi Adam. Sampai anak keturunannya kena imbasnya. Nah, itu semua keluar dari penyakit sombong. Orang kalau udah sombong, tidak bakal dapat hidayat. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang bermaksiat, tapi dia sadar itu maksiat, insya Allah cepat bertaubat. Beda dengan orang yang bermaksiat, dia bangga dengan maksiat tersebut. Artinya dia bahkan sombong dengan maksiat tersebut. Tidak, bahkan yang dia yakini orang lain yang salah, dia yang benar. Nah, ini sulit untuk bertaubat, sulit untuk kembali. Jadi mereka, orang-orang Mekah percaya dengan Nabi. Tidak pernah mereka itu satu kali pun dapatin Nabi berdusta, tapi mereka tidak mau iman dengan Nabi Muhammad karena gengsi, sombong. Tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Utaibah tadi mati dimakan macan. Dikabulkan sama Allah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah nanti di tahun 8 Hijriah masuk Islam. Kemudian Ruqayyah ketika diceraikan oleh Utbah dinikah dengan Sayyiduna Utsman bin Affan. Atas wahyu perintah dari Allah untuk menikahkan Ruqayyah dengan Utsman di Mekah. Jadi Ruqayyah langsung sama Nabi dikawinkan dengan Utsman. Setelah dikawinkan dengan Sayyidina Utsman, Ruqayyah pertama kali orang bersama suaminya, pertama kali orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi putri Nabi Ruqayyah ini 2 kali hijrah. Pertama hijrahnya beliau itu ke negeri Habasyah. Ketika Nabi masih di Mekah. Jadi Nabi melihat sahabat tersiksa. Nabi melihat sahabat susah untuk menjalankan syariat Islam. Akhirnya kata Nabi, yang pengen hijrah ke negeri Habasyah, silahkan, kata Nabi Muhammad. Kenapa beliau pilih negeri Habasyah? Karena di negeri Habasyah, kata Nabi, ada raja yang soleh. Raja yang adil. Tidak berbuat zolim. Tidak akan menzolimi orang yang berlindung di bawah naungannya. Nah,
Raja Habasyah inilah yang nanti masuk Islam. Beda dengan Raja Habasyah di zamannya Abroha. Kalau kita ingat, pernah kita bahas tentang Abroha. Abroha itu di bawah Abroha Raja di Yaman. Tapi di bawah komandonya Raja Habasyah. Nah, Raja Habasyahnya beda, yang itu udah mati. Yang bakal masuk Islam jadi Muslim Raja Habasyah yang ini, yang dipuji sama Nabi. Kata Nabi, Raja Habasyah sekarang orangnya adil, tidak berbuat zalim. Ada yang mau hijrah, silahkan hijrah, kata Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan pahala hijrah ini, Sayyiduna Utsman pertama kali yang hijrah. Istrinya ikut. Nah, makanya kalau kita baca atau kita ingat-ingat kembali Siti Zainab kemarin, Nabi hijrah, Siti Zainab gak ikut karena belum dapat izin dari suaminya. Yang ini Nabi gak hijrah, Nabi di Mekah, cuman Sayyidina Utsman hijrah, istrinya Ruqayyah ikut suami. Nah, jadi sekali lagi, istri itu ikut suami, bukan ikut orang tua ketika sudah menikah. Artinya, ya di mana suaminya, disitulah harus ada istrinya. Putri kita kalau sudah menikah, ya sudah, berarti di bawah naungan suaminya. Tidak boleh kita ngaturnya sampai berlebihan. Lihat Nabi Muhammad, Utsman jangan, Habasyah itu jauh Pak, dan tidak tahu di sana cak mana. Iya, rajanya tidak zalim, rakyatnya Nasrani semua, mayoritas semua Nasrani di Habasyah. Sedangkan mereka agamanya baru, Islam baru. Tapi ketika suaminya hijrah, Nabi tidak ikut campur. Ruqayyah ya harus hijrah, ikut bersama suaminya. Dan betul terjadi. Ternyata cobaan hijrah ke negeri Habasyah, Siti Ruqayyah pernah diganggu. Kalau Siti Zainab sampai jatuh dari ontanya untuk hijrah, Siti Ruqayyah juga dapat cobaan ketika hijrah. Diganggu. Diriwayatkan Siti Ruqayyah ya putrinya Nabi dan putri Siti Khadijah. Cantik, luar biasa mukanya. Kita bayangkan mukanya dari Nabi. Kan udah tidak bisa dibayangkan. Putri Nabi, Siti Khadijah, perempuan tercantik di Mekah pada saat itu. Perempuan termulia di Mekah pada saat itu. Nabi Muhammad, tidak usah dibahas ketampanan Nabi Muhammad. Ruqayyah, putrinya Nabi, cantik. Makanya ketika Ruqayyah di Habasyah, banyak anak-anak muda yang suka menggoda Siti Ruqayyah. Sekali, ini cobaan beliau. 2 kali, 3 kali, akhirnya udah kelewatan, didoakan sama Siti Ruqayyah. Akhirnya kata Al-Imam Ibn Qudamah, ini diriwayatkan oleh beliau, semua yang suka menggoda Siti Ruqayyah mati menggenaskan. Kualat dengan putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoai, jadi bukan hanya Nabi yang dapat kelebihan dari Allah ketika doa mustajabah. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Kata Nabi, ada beberapa dari umatku yang kalau mereka minta kepada Allah pasti diijabah sama Allah. Ada beberapa, kata Nabi. Jadi ini dari Nabi, memang pemberian ini dari Nabi. Doa pasti diijabah sama Allah. Di antaranya kata Nabi, dari sahabatku Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebagai contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau ini amir panglima perang yang menjatuhkan kerajaan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkenal beliau ini doanya mustajab. Kalau doa langsung diijabah sama Allah. Setelah Sa'ad meninggal di kota Irak, di negeri Irak, di kota Baghdadnya itu, ada wong tua. Sudah tua Pak, wong ini. Sudah tua, rambut sudah uban semua, alisnya, bulu mata yang udah panjang-panjang, udah putih semua. Tapi gawinya masih tidak benar. Apa yang dia lakukan? Tiap hari di pasar, setiap lewat perempuan muda,
digoda sama ini orang. Masih kanji. Sudah tuh di tengah pasar. Jadi tiap nengok betina muda anak digoda. Otomatis badannya gerak sendiri. Ketika ditanya, "Oi, kami udah tua, ittaqillah, takwa sama Allah." Udah. Kata dia, "Aku ini kualat, ini doanya Sa'ad." Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kau bisa dapat doa Sa'ad? Dulu aku pernah menfitnah Sa'ad. Ketika Sa'ad menjabat sebagai Amir Irak, Gubernur Irak, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, aku pernah menfitnah Sa'ad dengan Khalifah Umar. Jadi ini wong nulis ngelapor Sayyidina Umar, "Wahai Khalifah, Sa'ad ini tidak pernah adil dalam pembagiannya, tidak perhatian sama rakyatnya. Kalau ada jihad, dia tidak metu, cuma ngirim-ngirim pasukan baik." Ini 3 tuduhan yang sangat fatal Islam. Dikirim ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak pandang bulu. Siapapun amirnya disidang, dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang yang ngadu ini. Apa aduannya wahai Khalifah? Dijawab sama Sa'ad, sama Khalifah. Ini aduannya. Kata Sa'ad tidak panjang lebar, "Ya Allah, kalau dia bohong dengan apa yang dia ucapkan, tolong panjangkan umurnya. Dan ya Allah, beri dia fitnah. Jangan mati sampai dia terkena fitnah, ya Allah. Panjangkan umurnya, maaf. Miskinkan dan kasih dia fitnah, ya Allah." Kata dia, "Ini yang kalian lihat sekarang, inilah Allah ijabah doanya saat umurnya panjang, miskin, fitnah tadi itu. Tidak pernah bisa lepas dari menggoda perempuan. Na'udzubillah min dzalik." Nah, jadi hati-hati dari orang-orang seperti itu. Makanya Siti Ruqayyah ketika digoda, beliau doakan celaka semua mati. Termasuk yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pulang lagi ke Mekah. Siti Ruqayyah bersama Sayyidina Utsman. Setelah nanti ada perintah hijrah ke Madinah, Siti Ruqayyah kembali hijrah bersama suaminya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau meninggal di tahun kedua Hijriyah. Siti Ruqayyah meninggal, jadi satu-satunya putra dan putri Nabi yang meninggal di hayat Nabi, cuman tidak dikuburkan langsung oleh Nabi Muhammad. Karena ketika Siti Ruqayyah meninggal, Nabi lagi di peperangan Badar. Siti Ruqayyah meninggal. Nabi pulang dari Badar, mendapat kabar yang menyedihkan, putri beliau meninggal dunia, dikuburkan di pemakaman Baqi. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabi ini. Kemudian di bulan Jumadil akhirnya, Sayyidina Utsman kembali sama Nabi, dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Ummu Kalsum. Kata Nabi, "Aku dapat perintah dari Allah, wahai Utsman, aku nikahkan dengan Ruqayyah, dengan Ummu Kalsum, maharnya, mas kawinnya sama seperti mas kawin Ruqayyah." Ummu Kalsum tinggal atau hidup sebagai istri Sayyidina Utsman sampai di tahun 9 Hijriyah. Meninggal juga. Nah, kalau Ummu Kalsum, Nabi hadir pemakamannya. Makanya Sayyidina Utsman dinamakan Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Apa 2 cahaya ini? 2 cahaya ini adalah 2 putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Kalsum meninggal, kata Nabi, "Kalau wahai Utsman, kalau aku punya anak betina lagi yang belum kawin, aku kawinkan lagi sama kau." Saking cintanya Nabi dengan Sayyiduna Utsman. Kalau aku punya anak perempuan lagi, tentunya yang belum menikah, karena Siti Fatimah statusnya istri Sayyidina Ali. Kalau aku punya anak perempuan lagi yang belum menikah, aku akan nikahkan lagi dengan kamu, wahai Utsman. Tapi labis, kata lagi. Nah, jadi Siti Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriyah, Ummu Kalsum meninggal di tahun 9 Hijriyah. Ummu Kalsum tidak punya anak dari Sayyidina Utsman. Siti Ruqayyah punya anak bernama Abdullah dari Sayyidina Utsman, cuma 1, tapi meninggal di usia 2 tahun. Masih balita juga meninggal dunia. Jadi tidak ada keturunan dari Siti Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dua-duanya dikuburkan di pemakaman Baqi di Madinah. Jadi kalau kita masuk gerbang sebelah kanan, masuk gerbang pemakaman Baqi sebelah kanan, tempat ziarah pertama kali sebelah kanan, disitulah
putri-putri Nabi, disitulah istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih masyarul hadirin seputar biografi perjalanan hidup dua putri baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti yang udah kita dengarkan tiga putri Nabi, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kalsum. Insyaallah di pertemuan mendatang akan kita dengarkan putri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan kita mendengarkan perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad, perjalanan hidup keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat awal, karena kita malam ini di tanggal kedua, udah masuk tanggal 2 bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat pas sekali untuk kita makin mendekatkan diri, makin memperbanyak sholawat, makin mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lalu mengapa? Karena yang lain tidak termasuk ahlul bait. Apa ada kriteria ahlul bait? Lalu apakah ahlul bait itu pokoknya di surga Firdaus? Lalu yang anak yang lain bukan di surga Firdaus juga lagi. Assalamualaikum. Jadi pertama Pak, kenapa pada saat itu yang dipanggil sama Nabi cuma Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain bersama Nabi berlima, beliau selimuti dengan mantel, dengan sarba. Allahumma haula ahlu baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, merekalah keluargaku, sucikan mereka ya Allah. Ini doa Nabi. Kenapa cuman mereka? Karena pada saat itu Ruqayyah Ummu Kalsum sudah meninggal. Ini kejadian Pak di akhir tahun 9 Hijriah. Jadi memang perlu kita ketika baca sejarah Nabi itu perlu tahu tahunnya kapan. Jadi pertanyaan Bapak tepat sekali. Kenapa Nabi tidak manggil Ummu Kalsum? Kenapa Nabi tidak manggil Ruqayyah? Kenapa tidak manggil Zainab? Karena tiga ini sudah meninggal. Ruqayyah di tahun kedua, Zainab di tahun ke-7 atau tahun 8, Ummu Kalsum di tahun 9. Sedangkan ini kejadian di akhir tahun 9. Ketika ada utusan dari kabilah Najran. Najran ini datang untuk membaiat Nabi Muhammad SAW. Singkat ceritanya, pokoknya terjadi perdebatan antara Najran dengan sahabat dengan Nabi. Akhirnya Nabi ajak mubahalah. Jadi asal muasal cerita mantel itu Nabi ajak mereka mubahalah. Masih kalian tidak mau iman? Kata Nabi, sudah kita mubahalah. Mubahalah itu artinya siapa yang benar, dia yang selamat. Siapa yang tidak benar, dia yang binasa. Ngeyel. Kabilah Najran ini, Nasrani. Diajak sama Nabi mubahalah. Panggillah kelompok kalian. Kabilah Najran. Datang rami di masjid Nabi. Kata Nabi, aku panggil keluargaku. Dipanggillah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Kabilah Najran ketika melihat muka Nabi, melihat muka keluarga Nabi, jangan kita berani-berani mubahalah dengan mereka. Ngapa? Kita pasti yang binasa. Akhirnya mereka tidak jadi ngajak Nabi mubahalah. Nah disitulah Nabi mantelkan mereka dan Nabi sebutkan mereka adalah keluarga. Nah, jadi kenapa Zainab dan yang lain tidak dipanggil? Karena memang sudah meninggal. Tapi bukan artinya mereka bukan ahlu bait Nabi, tidak Pak. Ahlu bait Nabi semua, keluarga Nabi. Cuman bukan termasuk keluarga yang dimanteli sama Nabi. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kalau di surga jelas mereka bersama ayah mereka, baginda Nabi Muhammad SAW. Selain mereka anak kandung Nabi, tadi kita lihat luar biasa jihad mereka bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ini kan yang kita sebutkan yang diriwayatkan sama ulama. Yang tidak diriwayatkan pasti lebih banyak. 13 tahun mereka hidup bersama Nabi di Mekah. Artinya pasti mereka ada apa? Ada kontribusi dalam dakwah Nabi di Mekah. Pasti itu. Yang bantu bersihkan. Kadang Nabi pernah diriwayatkan Nabi itu pernah ditaburi debu sama orang musyrikin Mekah. Saking kejinya. Datang Siti Zainab yang bersihkan Nabi, yang ngurusi Nabi. Jadi ini yang disebutkan. Yang tidak disebutkan pasti lebih
banyak, dan mereka tanpa diragukan lagi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Jelas insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.